maka dia wajib untuk menikah pada saat Wajib itu. untuk- Bahkan bisa berdosa kalau dia tidak menikah. Aduh, bahaya ini Ustaz. Kita di Bugis ini Ustaz. Di Bugis loh Ustaz. Ini Ya. nikah dasar ada dibilang mempelai loh Ustaz. Ah, betul. Kesiang. Bagaimana bicaranya itu Ustaz? Bagaimana pandangan Islam tentang mempelai itu? Yang menjadi pembicaraan dalam proses pelamaran itu terkadang beberapa nomor-nomor berikutnya dari poin 1 sampai 90. Hanya satu bahagian syariat Islam, yang lainnya itu semua adalah adat istiadat. Ternyata yang berperan penting dalam penentuan penai itu bukan perempuannya. Siapa Keluarga? itu? Nenek Ajina Ustaz. Betul. Tantena. Kedaka, wah aja, jangan terima itu. Jelek. Masa S2 nah begitu juang penainya? Bagaimana itu Ustaz? Mertua dengan calon Menantu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahdah. Alhamdulillah kita berada di Cafe Karampuang dengan episode selanjutnya dengan pembahasan dunia keluarga, pernikahan dan lain sebagainya. Dan bersama dengan pemateri kita, konselor pernikahan, parenting dan lain sebagainya, yaitu Ustadz Mustaming Pabolloy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Episode sebelumnya kita membahas tentang masalah klasik, tentang pernikahan, lamaran dan lain sebagainya. Ada yang melamar tapi menolak, ada yang dipublikasi tapi ternyata lamarannya ditolak. Iya. Dan pembahasan kita hari ini, Ustaz, kita akan membahas tentang panjang lebar tentang laki-laki yang takut menikah tapi takut jomblo. Kenapa? Tapi dia ada kemampuan untuk menikah tapi takut karena tidak mampu menghidupi pasangannya mungkin. Iya. Ustaz, sebagai berperan penting dalam dunia konselor, parenting dan sebagainya Ustaz, ini muncul pertanyaan ini Ustaz. Sebenarnya kapan manusia itu, kapan laki-laki dan perempuan itu bisa dikatakan sudah bisa menikah? Apakah dilihat dari umurnya kah? Ataukah dilihat dari kemapanannya kah? Ataukah dilihat dari mananya itu Ustaz? Masya Allah. Ini tentu pertanyaan yang menarik. Nah Ustaz. Kapan orang dikatakan saatnya wajib untuk menikah, atau mustahab, sunnah hukumnya untuk menikah, atau mungkin kapan disebut makruh atau haram? Ada patokan dalam Al-Quran, ya di surah An-Nur itu, di surah ke-24 di ayat 32. Wa anqihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Iya. Lalu lanjutannya ayat itu mengatakan yakunu fuqara yughnihimullah. Nah, itu. Jadi Allah mengatakan, dan kawinkanlah orang-orang yang bersendirian di antara kamu. Orang-orang yang bersendirian di antara kamu. Iya. Tentu orang-orang yang layak untuk menikah, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu dinikahkan, bukan mereka menikah sendiri. Jadi ada dinikahkan. Wah, ini menarik Ustaz. Menarik. Kita ambil dulu yang tengah Ustaz. Ini dinikahkan. Tapi ternyata berkembang zaman ini Ustaz. Ternyata ada memang orang-orang yang merasa mungkin sudah cocok dari segi karakternya, sehingga dia mencoba untuk menikahkan dirinya Ustaz. Itu bagaimana? Wah, ini tentu kita mengatakan mungkin sedikit keluar dari jalur agama kita, bahwa ternyata dalam Al-Quran itu perintahnya adalah bukan kepada orang yang mau menikah, tapi kepada orang yang sudah menikah atau yang menjadi orang tua atau penanggung jawab atas keluarga itu yang kemudian menikahkan. Iya. Wa ankihu, dan nikahkanlah orang yang bersendirian, orang-orang yang soleh dari baik perempuan ataupun laki-laki ataupun perempuan. Ini menarik Ustaz. Jadi kapan Ustaz dikatakan wajib ini menikah ini? Ini masalahnya dia. Yes, Ustaz. Apakah orang itu mengetahui dirinya bahwa saya sudah wajib menikah, atau baru sebatas sunnah atau mustahab? Itu dia. Atau kamu main saja ke betul. ini nak boleh ke terus temanku berarti ngomong menikah. Ini bagaimana? Dan ini pernikahan bukan hal permainan, tapi memang serius. Karena urusan yang main-main atau serius sama saja adalah urusan pernikahan. Urusan pernikahan. Nah, ketika seseorang sudah mengenali dirinya bahwa dia adalah wajib menikah, ketika seorang mampu secara fisik, mampu secara finansial, ekonomi, iya. Dan ketika dia tidak menikah, dia khawatir terjatuh kepada maksiat, maka dia wajib untuk menikah pada saat itu. Bahkan bisa berdosa kalau dia tidak menikah. Aduh, bahaya ini Ustaz.
Apalagi kalau banyak yang suka Ustaz. Wah, ini wajib menikah memang. Betul. Apalagi di tengah maraknya media ini. Media sekarang sangat memungkinkan sekali untuk bisa terjatuh kepada kemaksiatan. Jatuh kepada kemaksiatan. Maka wahai para jomblo, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Menikahlah. Ya marsyabab man istata'a minkum al-ba'a. Tapi ini ada solusinya. Yakunu fuqara yughnihimullah. Jika kalian merasa miskin, Allah akan mampukan. Ini terkait dengan kata miskin ini Ustaz. Kita di Bugis ini Ustaz. Di Bugis loh Ustaz. Ini kadang ada dibilang uang panai loh Ustaz. Betul. Kesiang. Bagaimana bicaranya itu Ustaz? Bagaimana pandangan Islam tentang uang panai itu? Betul. Jadi begini. Yang menjadi pembicaraan dalam proses pelamaran itu terkadang beberapa nomor-nomor berikutnya dari poin 1 sampai 90 hanya satu bahagian syariat Islam, yang lainnya itu semua adalah adat istiadat, termasuk diantaranya adalah uang panai. Uang panai itu syariat, bukan syariat, dia adalah adat Bugis Makassar. Adat Bugis Makassar. Ya. Termasuk di Senja Ustaz. Betul. Ya. Jadi uang panai memang ini Ustaz hanya sebagai adat. Betul. Bukan sebagai syariat. Bukan. Nah, berarti yang mewajibkan untuk menikah itu adalah mahar Ustaz. Nah, muncul pertanyaan, apa sebenarnya perbedaannya ini Ustaz? Uang panai dengan uang mahar. Apa bedanya Ustaz? Inilah karena bahasa kita suka memang untuk merinci dan bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Orang membedakan antara mahar dengan uang panai. Padahal yang disebut dengan mahar itu semua yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang mau dinikahinya itu adalah mahar. Mahar. Kenapa justru dibedakan? Ini uang panai, ini mahar, ini biaya lain-lain? Seharusnya tidak. Seharusnya cukup dengan mahar saja. Kan itu adalah syariat. Yang lain itu bukan syariat. Tidak boleh menjadi penghalang untuk tidak menikah hanya karena uang panai. Baik. Ini menarik Ustaz. Sebelum panjang lebar, kita pesan dulu minuman Ustaz. Tidak elok rasanya kalau kita panjang lebar bahas tentang pernikahan tapi tidak ada minuman. Tidak ada minuman. Baik, kita pesan. Ada 2 opsi di sini Ustaz. Pesan bisa kita scan menunya yang ada di barcode sini, dan 2 kita panggil baristanya dan waitersnya untuk menulis pesanan kita. Yang to the point bagus. Yang to the point. Di sini Ustaz ada rekomendasi sekali Ustaz. Yang pertama itu es krim Lotus. Es krim Lotus. Itu kita pesan Ustaz. Oke. Recommended. Yang kedua es kopi mertua. Masya Allah. Baik, siap. Ini menarik Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Es kopi mertua. Es kopi mertua. Es kopi mertua dengan calon menantu. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Baik, kita lanjut Ustaz. Yang menjadi kendalanya Ustaz, yang kan sudah menjadi budaya, menjadi kultur ini, Ustaz, bahwa uang panai itu wajib untuk diberikan seorang laki-laki kepada perempuan. Bagaimana caranya untuk menghargai seorang laki-laki ini kepada perempuan? Berarti sedikit kita elaborasi itu uang panai. Betul, kita elaborasi itu uang panai. Jadi itu pemberian uang panai itu kan dari calon suami ke keluarga calon istri. Kira-kira apa fungsinya? Apa gunanya uang panai gitu? Fungsinya uang panai gitu kira-kira untuk kebutuhan resepsi. Makan, minum, mungkin sewa alat peralatan untuk pernikahan. Tapi apakah mesti orang menikah dengan semua itu harus ada? Kan bisa jadi juga tidak. Bisa jadi juga tidak. Bisa jadi juga tidak. Kalau memang diharuskan itu, mungkin dia hanya sekedar makna simbol bahwa ini salah satu bentuk penghargaan, penghormatan sang laki-laki kepada calon istrinya adalah dia memberikan uang panai. Nah ini kita skip di Ustaz. Ini menarik lagi Ustaz. Menarik lagi kembali ini Ustaz. Ini tentang simbol penghargaan laki-laki kepada perempuan. Ternyata lagi-lagi kita berasal dari kulturnya. Ada berkembang zaman, ada berkembang Ustaz. Kalau S1 50 juta. Bervariasi betul. 50 juta Ustaz. Betul. S2 75 juta. S3 doktor 150 juta. Apalagi kalau PNS Ustaz 200 juta. Bagaimana? Ternyata setelah dikasih Naimi 200 juta, ternyata maharnya cincin emas 5 gram. Ini bagaimana Ustaz? Jadi mungkin ada ketimpangan di ini, padahal itu antara mahar dengan panai tidak sama. Mahar adalah pemberian laki-laki kepada calon istri yang dia nikahi. Kalau panai ini biaya
Oh Ya, berarti dalam hal ini kalau biaya boleh jadi mungkin bukan hanya dibebankan kepada laki-laki saja. Makanya muncul di saat ini orang mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihong. Iya. Maksudnya kepada laki-laki. Dihapus. Kenapa mesti laki-laki semua yang tanggung? Oh iya. Yang mendapatkan itu kenikmatan itu kan berdua. Iya. Kenapa jadi korban? Kenapa selalu laki-laki jadi korban? Muncul mi TikTok di situ saat mengatakan laki-laki ini selalu tersiksa dengan dunianya. Waktu kecil dia dimarahi oleh ibunya. Besar lagi remaja dimarahi oleh gurunya. Ya, setelah besar menikah dimarahi lagi sama istrinya. Kalau tidak masuk kerja dimarahi sama bosnya, atasnya. Subhanallah. Jadi laki-laki tetaplah bekerja dan perjuangkan uang panaita. Hai, kita lanjut lagi Ustaz. Kita lanjut. Menarik ini. Sama menarik Ustaz tentang uang panai. Lagi-lagi tentang uang panai Ustaz. Ternyata berkembang lagi tentang uang panai ini bahwa kita hubungkan dengan konteks dengan ibunda kita Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Mau tolong dikoreksi ini Ustaz. Dikoreksi. Ternyata ketika Khadijah menyukai Rasulullah SAW, dia memuliakan Rasulullah SAW dengan memberikan semak unta, memberikan hartanya. Lalu harta yang diberikan Khadijah itulah yang dipakai oleh Rasulullah untuk melamar Khadijah. Nah, pertanyaannya adalah Ustaz, bolehkah perempuan ini membantu laki-laki? Oh ya. Sedikit kita setel sedikit. Khadijah dengan Rasulullah, kan Rasulullah bekerja sama Khadijah dalam perdagangan. Yang diberikan kepada Rasulullah adalah upah daripada perdagangannya itu. Terlepas dari itu, ketika Nabi mau menikahi Khadijah, apakah semestinya wampane itu atau mahar itu dari Rasulullah sepenuhnya? Mungkin ada beberapa versi di situ menyebutkan, namun intinya bahwa Nabi menikahi Khadijah dengan mahar yang disiapkan oleh Rasulullah. Entah bagaimana teknisnya, wallahu taala alam. Tapi membantu boleh Ustaz. Sebaiknya. Ini yang kita sementara untuk mendiskusikan. Iya. Apakah mesti itu uang panai harus memang datang dari laki-laki? Ini ada contoh kasus. Coba Ustaz. Sekitar tahun 2004 saya melamarkan ikhwah ke salah satu kabupaten Sopeng. Wah, kencang ini Ustaz? Betul. Kencang Sopeng ini. Karena Sopeng dengan Bone itu berdekatan. Betul. Tapi satu kata yang saya pegang dari akhwat, dia bilang, Ustaz, berapapun yang diminta keluarga saya, iakan saja, karena kuncinya sama saya. Iya. Saya tahu bahwa kemampuan laki-laki itu terbatas. Nominalnya setengah dari yang diminta oleh pihak perempuan. Tapi kata calon pengantin perempuan, berapapun yang diminta keluarga saya, iakan saja Ustaz. Beres. Berarti itu perempuan membantu laki-laki. Apakah ini boleh? Ini ada hal yang boleh-boleh saja. Dalam hal kebaikan, saling membantu adalah hal yang boleh, yang baik insyaallah. Kita gariskan benang merahnya Ustaz. Itu untuk perempuan yang paham agama. Tapi persoalannya Ustaz berkembang ini Ustaz, ternyata yang berperan penting dalam penentuan panai itu bukan perempuannya. Siapa keluarga? Itu? Nenek Ajina Ustaz. Tantena. Kedaka, wah aja, jamu terima itu jelek. Masa S2 nah begitu juang panainya? Bagaimana itu Ustaz? Jadi kalau begitu para jomblo siapkan dana untuk kesuksesan pelamaran. Siapkan dana untuk kesuksesan pelamaran. Tapi bukan itu yang menjadi penentu jadi tidaknya pernikahan. Karena yang menjadi dasar dalam syariat kita adalah bukan panai. Dan ini dilemanya kita karena uang panai itu semakin tahun semakin naik mengikuti harga pasar. Seolah-olah anak-anak perempuan kita kira-kira dia mengikuti harga pasaran, kan kurang terhormat rasanya. Tapi lebih enak memang kalau kita bersatu tadi. Betul. Perempuan mengerti kondisinya calonnya, dan perempuan juga laki-laki juga bagaimana mengangkat derajatnya. Betul. Ini perempuan melalui dengan uang panainya dan maharnya.
Baik, Ya. Ustaz. Saya mau bilang begini, Ya, Ustaz. kalau seandainya boleh, saya berpendapat sendiri, yang justru yang harus dikasih tinggi adalah mahar, Mahar. bukan panainya, maharnya. Karena mahar itu adalah milik pengantin perempuan itu. Ya. Ya, ya, Satu. ya, ya, Yang ya. kedua, Ah, dalam urusan pernikahan, kita coba mencari riwayat. Adakah riwayat yang kita dapatkan bahwa ada istilah uang panai? Tidak ada, karena memang itu adat istiadat. Maka kemudian ini tidak boleh menjadi penghalang untuk terselenggaranya sebuah niat suci seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Kan dalam hadis dikatakan fadfar bizatidin talibati adaka. Kalau agamanya sudah bagus, ambillah. Kayak itu. wah, ini menarik, Ustaz. Ini menarik sekali. Lagi-lagi ada pemikiran yang muncul dan pernah kami dapati, Ustaz, dan mungkin dalam dunia parenting, Ustaz, dengan konselor-konselor banyaknya, ternyata ada yang mengambil solusi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik itu di Bugis, baik itu dalam agama Islam kita itu sendiri. Apa itu? Nah, begini, Ustaz. Ada seorang laki-laki, anggaplah dia menyukai seorang wanita, wanita pun menyukai seorang laki-laki, maka dibungkuslah dia dengan kata pacaran. Seorang laki-laki datang melamar, tapi ditolak karena dengan sebab akibatnya yang lain, sehingga mereka bekerja sama. Mereka bekerja sama dalam Bugis ini, ada dibilang silariang, Ustaz. Ada namanya silariang. Di sisi lain, menurut kami silariang itu adalah bagaimana mencederai seorang wanita ini. Nah, dalam artian dia sepakat untuk menghamili. Dia bilang, "Ku hamili ki dulu, Dek, supaya saya pergi di keluarga ta, jadi tidak ada larangan dan tidak ada lagi penghalang untuk kunikahi ki." Itu bagaimana, Ustaz? Wah, ini tentu pelanggaran besar. Pertama, dia pacaran sebelum nikah. Hukum pacaran, ulama sepakat bahwa itu haram. Terus dia berzina. Haram lagi. Terus menjadi sebab untuk terselenggaranya pernikahan dengan sebab itu. Ini berangkat dari hal yang tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Islam memberikan solusi kepada kita. Pintu pernikahan itu adalah lamar. Pintu pernikahan itu adalah khitbah dan melamar. Dan dimulai dari ta'aruf, antara keluarga dengan keluarga, antara calon mempelai. Ketika ada kecocokan, kita khitbah, nazar, dilihat. Lalu kemudian setelah itu hari H. Kita bicara hari H. Untuk yang mendukung penuhnya selanjutnya, itu nomor terakhir itu. Itu nomor terakhir. Bukan itu yang dibicarakan itu. Sebagai contoh kasus waktu saya menikah. Sampai semua keluarga dari saya, kecuali ibu dan kakak ipar saya yang tahu kalau berapa biaya pernikahan yang dibebankan kepada saya. Tidak ada yang tahu. Jadi hanya 3 orang itu yang tahu. Termasuk yang melamar, dia tidak tahu. Karena begitu sampai yang ditanya adalah sebenarnya kapan, hari apa, tanggal berapa mau nikah. Wah, nah, menarik. Bagus itu, Ustaz. Jadi ini namanya mempermudah pernikahan. Mempermudah pernikahan. Tapi kalau jika kita mengambil kesimpulan, Ustaz, jika uang panai itu dijadikan sebagai standar dari masyarakat, maka boleh kadang beli fatwa, Ustaz. Bisa, Ustaz? Bagaimana? Artinya begini, Ustaz. Dalam pembicaraan keluarga itu ternyata naik 100 juta. Tapi di realnya, faktanya ternyata yang nakasina laki-laki itu hanya 5 juta. Tapi yang beredar itu 100 juta untuk menjaga harga dirinya laki-laki dan menjaga keluarganya perempuan. Itu boleh, Ustaz? Itulah neko-neko dari adat istiadat Bugis. Adat istiadat Bugis. Adat istiadat Bugis. Jadi disebutkan jumlah secara komplit, namun dalam kenyataan itu hanya untuk menyenangkan sepihak. Keluarga dari pihak perempuan sepihak untuk menyenangkan saja. Namun yang klop itu dari keluarga inti adalah bukan 100 juta. Baik, Ustaz. Kita tahu Ustaz. Itu menarik, Ustaz. Kita minum dulu, Ustaz. Kita minum dulu. Seruput dulu. Baik, sahabat Wahda. Ini kopi mertua. Ada 2 caranya minum kopi mertua. Yang pertama
Ya, tentu dibuka toh. Silakan minum Ustaz. Waduh, insyaallah. Syukran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut Ustaz. Kita lanjut. Kita lanjut. Lagi-lagi uang panai. Lagi-lagi uang panai. Ya. Ini berat disampaikan Ustaz, tapi harus disampaikan. Ini menjadi solusi di antara permasalahan. Ya. Pertanyaannya adalah, bolehkah Ustaz kita minjam uang panai? Apakah kita pinjam keluarga, pinjam ke bank, ataukah pinjol Ustaz? Oh, pinjol. Pinjol. Boleh minjam ini Ustaz? Baik. Itu Ustaz, kita tahan jawabannya Ustaz. Pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan bahas episode selanjutnya, apakah kita boleh minjam di bank, pinjaman online untuk menikah dan menghalalkan sang pujaan hati. Di skip Ustaz, tahan dulu. Episode selanjutnya kita akan bahas terkait persoalan selanjutnya dengan dunia parenting dan dunia keluarga insyaallah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kembali. Amin. Dan kita bertemu dengan episode selanjutnya. Untuk pertanyaan tadi kita skip sebagai plot twist kita untuk pertemuan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.